Jemaat yang terkasih, kita masuk ibadah Minggu Prapaskah 3, Minggu Kliwon 20 Maret 2022 dengan tema menghidupi biji sesawi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kasih dan penyertaannya tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Sungguh patut kita bersyukur pada Allah. Dengan bangkit berdiri, mari kita awali ibadah ini dengan memuji namanya dengan menyanyikan kidung jemaat 40, bait 1 sampai yang ketiga, ajaib benar anugerah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan sertamu dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita berada dalam Minggu Prapaskah 3. Dalam minggu ini kita diajak untuk menghayati diri sebagai ciptaan yang kecil dan senantiasa memerlukan Allah sebagai sang sumber. Sebagai yang kecil seperti biji sesawi, kita diharapkan mampu membawa dampak positif dalam kehidupan kita. Perlu diingat, pohon sesawi di Israel itu tingginya bisa sampai 3 meter. Artinya, dari biji yang kecil bisa bertumbuh menjadi besar dengan perkenaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mengusahakan hidup dalam kasih itu. Namun, di hadapan Allah kita perlu jujur bahwa kedagingan kita seringkali masih lebih kuat daripada keinginan rohani kita. Seringkali tanpa sadar kita memalingkan muka dari salib Kristus. Kita bermegah atas diri kita sendiri, atas harta, kekayaan, kemampuan, kekuasaan, kehormatan, kemapanan, dan segala sesuatu yang kita miliki. Mungkin tidak selalu, tapi kadang kita lupa bahwa semua itu sesungguhnya adalah pemberian Tuhan. Kita sama sekali tidak boleh memegahkan diri.
kita perlu terus memandang salib Kristus. Salib Raja kita yang telah mati untuk dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat 39, bait 1 dan 2, Ku diberi belas kasihan. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadiku angkuh kini heran, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Hitung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Hitung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kalau ku patut dihukumkan, Kaulah penuh anugerah. Darah putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Kita berdoa. Allah Bapa kami, hari ini kami akan bersama mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, sehingga sabda ini dapat menjadi bekal untuk kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita mau bersama-sama belajar dari Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 13. Injil Lukas 13 ayat 1 sampai 19 yang demikian sabda Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya.
Mungkin tahun depan ia bisa berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari ini untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus, "Seumpama apakah hal kerajaan Allah dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bertanya sedikit hal. Apakah Bapak Ibu pernah melihat gambar Yesus yang disalib dari atas? Saya yakin sebagian dari kita melihat gambar Yesus yang disalib itu lebih sering kalau dari depan atau dari bawah. Karena apa? Karena kita melihat Yesus itu supaya lebih kelihatan gagah, kelihatan tampak tinggi dan kuat. Tetapi seorang yang bernama Niwayan Handoko pada 2004 lalu berhasil membuat sebuah karya seni lukis di mana ia memperlihatkan Yesus yang disalib dari tampak atas. Jadi yang biasanya Yesus kita lihat dari depan atau dari bawah, ini Niwayan Handoko membuat lukisan Yesus yang disalib dari tampak atas. Dari situ kita diajak untuk melihat Yesus yang disalib dari perspektif yang berbeda. Lukisan tersebut memperlihatkan betapa Yesus itu terkesan kecil dan lemah. Terlebih dalam lukisan itu tampak 3 lokasi paku, baik itu di kedua tangannya maupun di kakinya. Serta di situ terlihat juga mahkota duri yang menancap di kepala Yesus yang tertunduk. Pertanyaannya, apakah lalu yang kecil dan lemah itu lalu kalah? Jawabannya adalah tidak. Justru dari perspektif ini kita diajak oleh pelukis untuk merefleksikan Yesus dari cara pandang Allah, cara pandang ilahi yang melihat Yesus dari atas, betapa kecilnya, tapi dari yang kecil ini kita bisa melihat kemenangan yang luar biasa.
kemenangan untuk kehidupan kita, manusia yang berdosa ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mengabaikan hal-hal yang dianggap kecil. Kita juga abai dengan sesuatu yang dianggap lemah dan kalah. Kita terbiasa dengan sebuah kemenangan dan kemenangan. Kita lupa dengan proses kita yang sejatinya dimulai dengan hal-hal kecil. Orang kok langsung ujuk-ujuk gede? Enggak. Kita hanya inginnya instan. Jarang mau berusaha lebih keras lagi untuk mengupayakan hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Dalam beberapa peristiwa yang berhubungan dengan relasi antar penindas dan korban, seringkali juga kepekaan terhadap korban tergolong rendah. Sehingga korban juga terabaikan begitu saja dan terus-menerus tertindas. Nah, cara pandang yang seperti ini sebaiknya kita ubah seperti apa yang dikatakan dalam teks kita hari ini. Bahwa biji sesawi yang kecil dapat tumbuh menjadi pohon-pohon yang tinggi. Sehingga burung-burung bisa bersarang di cabangnya. Jadi teks Alkitab ini berasal dari Israel, di mana biji sesawi yang diumpamakan Yesus pada waktu itu sangat kecil sekali. Enggak ada setengah senti, itu enggak ada. Tapi dari biji yang kecil ini bisa tumbuh sedemikian besar, setidaknya 3 meter. Jadi sesawi di Israel sana tingginya itu gede. Enggak seperti sawi sendok, itu bukan. Jadi sesawi di sana tingginya hampir seperti pohon-pohon pohon cengkeh atau pohon duren dan sebagainya. Nah, ada 3 hal yang akan kita pelajari di sini. Yang pertama, kecil atau receh tapi penting. Nah, istilah receh ini tentu sering kita dengar guys sebagai anak muda tentunya untuk menunjukkan hal-hal yang garing. Sederhana bahkan sering dianggap tidak penting. Wah, guyonanmu receh tenan. Wah, guyonanmu receh banget, nggak lucu. Nah, tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali bahwa apa yang receh itu justru penting. Ini dia cara pandang baru yang mungkin 1-2 kali baru kita dengar. Hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melakukan hal-hal yang terlihat receh atau remeh, tapi sejatinya hal itu penting. Contohnya apa, Mas? Oke. Pertama, mengembalikan barang tepat waktu. Nah, ketika kita meminjam barang, tentu saja kita harus mengembalikannya. Supaya apa? Ayo mau pinjam kok diminta seumur hidup, kan enggak mungkin. Mungkin tidak kita sadari bahwa ketika kita mengembalikan barang tepat pada waktunya atau bahkan lebih cepat, kita akan membuat tenang orang-orang yang kita pinjami. Selain itu kan kita juga tidak tahu apakah barang yang kita pinjam itu segera mau dipakai atau tidak. Kedua, mari kita biasakan diri dengan kata maaf dan terima kasih. Ketika kita mendapat bantuan atau diberi sesuatu, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih sekecil apapun bantuan itu. Pulpene tiba. Matur nuwun nggih, sesederhana itu. Begitu juga ketika kita berbuat salah, maka kita juga harus meminta maaf. Karena dengan kita terbiasa mengucapkan kata maaf dan terima kasih, kita akan lebih tenang dan mengembalikan relasi
atau malah semakin mempererat relasi, entah itu pertemanan atau yang lain. Yang ketiga, jangan lupa membayar hutang. Kita semua tahu yang namanya hutang ya kudu dibayar. Namun, apakah itu berlaku Mas jika hutangku cuma sedikit? Sedikitnya berapa? Walau hanya Rp1.000 pun ketika kamu meluangkan waktu untuk membayarnya, itu akan sangat berkesan bagi orang yang kita hutangi. Ia akan merasa senang karena kamu atau kita lebih bertanggung jawab dengan jumlah yang kecil itu. Nggih, ampun kesupen nggih, 1000 ning berharga. Yang keempat, ramah pada orang yang pernah bersalah pada kita. Mungkin tidak semua orang bisa bersikap ramah pada orang yang pernah berbuat salah pada dirinya atau pada diri kita. Ketika kita berusaha untuk bersikap ramah pada orang yang pernah berbuat salah pada kita, secara tidak langsung kita juga berusaha merelakan apa yang telah terjadi. Tentunya orang yang pernah bermasalah dengan kita juga tidak akan merasa tertekan atau canggung karena mereka bersalah. Jadi kita membuat orang lain tidak merasa bersalah lagi pada kita karena kita berusaha ramah lagi pada setiap orang itu. Yang terakhir, hal kecil yang terakhir atau yang kelima adalah tidak sungkan untuk membantu. Tidak sungkan untuk membantu selain akan membuat kita semakin bersyukur pada apa yang kita miliki, tentunya kita juga akan meringankan beban orang yang sudah kita bantu. Walau membantu hal kecil, tapi itu mungkin bagi yang kita bantu itu sudah merupakan hal yang besar dan sangat bermanfaat. Itulah hal kecil seperti biji sesawi tapi bermanfaat bagi sekitar atau berdampak. Lalu setelah biji sesawi yang kecil dan berdampak itu, apakah cukup? Tidak. Biji sesawi yang kecil itu tidak cukup kalau tidak bertumbuh. Maka mari kita bertumbuh seperti biji sesawi ini agar apa? Kita bisa menjadi teladan, kita bisa menjadi sukacita bagi kehidupan sekitar kita. Menghidupi hidup seperti biji sesawi artinya sebagai orang Kristen kita dipanggil untuk bertumbuh menjadi penopang bagi sesama ciptaan di dunia ini. Terlebih bagi orang-orang di sekitar kita. Dan yang terakhir, seperti biji sesawi, kita juga harus menjadi berkat. Ketika saya membaca sebuah artikel, biji sesawi dalam teks kita, itu sejatinya memiliki banyak manfaat. Salah satunya vitamin A, B, C, dan K. Artinya, biji yang kecil itu bisa menjadi berkat bagi setiap makhluk yang mengkonsumsinya. Hari ini kita dipanggil untuk menghidupi biji sesawi itu yang kecil tapi bermanfaat. Tapi dari yang kecil ini kita tetap harus bertumbuh dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan semangat bertumbuh kembang seperti biji sawi. Marilah dengan bangkit berdiri dan meletakkan tangan kanan di sebelah dada kiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Maria, yang yang menderita di bawah bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu di dalam. Ya Bapa, dalam minggu Prapaskah 3 ini kami mau menjadi biji sesawi yang kecil tapi bermanfaat dan bertumbuh di dalam Tuhan serta menjadi berkah bagi sesama kami. Izinkan kami untuk berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit atau yang sedang isolasi mandiri atau yang sedang berada di rumah sakit yang terbaring lemah. Tuhan, penguatan dari-Mu kami nanti-nantikan. Kiranya kasih kuasa Tuhan merengkuh kami dalam sakit, dalam isoman, dalam kami yang berbaring di rumah sakit. Kami yakin pertolongan Tuhan di dalam hidup kami akan senantiasa nyata dan membawa kami untuk bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami mohon ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa kepada sesepuh orang-orang tua di gereja kami. Tuhan, di masa tuanya kiranya Tuhan senantiasa merengkuh, memberkati dan mengayomi orang-orang tua di gereja kami. Kiranya di masa tuanya simbah-simbah kami dapat senantiasa bersandar hanya pada Tuhan saja dan senantiasa peka akan perkataan Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua yang saat ini sedang mendidik anak-anaknya dalam sekolah, dalam masa pertumbuhan. Tuhan berkati. Kiranya kami dapat dimampukan menjadi orang tua yang sayang kepada anak-anak kami, yang lebih peduli kepada anak-anak kami, terlebih di masa pertumbuhan anak-anak kami yang senantiasa memerlukan kasih sayang dari orang tua. Kami mohon ya Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang berada di bangku pendidikan atau sekarang yang sedang menempuh studinya dari TK, SD, SMP, SMA ataupun perguruan tinggi. Tuhan berkati kiranya setiap prosesnya mendapatkan hasil yang seperti diidam-idamkan untuk membanggakan Tuhan, membanggakan kedua orang tua dan menjadi bekal untuk memperoleh masa depan kami. Saat ini kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang mencari pekerjaan. Di masa yang sulit ini, kami yakin Tuhan memampukan kami untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan apa yang kami mau, yang sesuai dengan apa kehendak Tuhan atas hidup kami. Kami pasrah seluruhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati GKJ Karangnongko ini, Bapak Pendeta Agus Sugiarto SSI dalam mendidik kami, menaungi kami dalam pertumbuhan iman kami. Berkati juga para majelis, komisi, tim, semua yang ikut berkontribusi dalam pelayanan kami. Berkati juga para koster yang senantiasa ambil bagian dalam pelayanan kami. Kami berdoa untuk kesehatan, rezeki. Limpahkanlah ya Tuhan. Ini doa kami. Banyak sekali kesalahan ketika kami menghadap Tuhan. Kiranya Tuhan suci mengampuni kami. Demi Kristus kami telah berdoa. Amin. Mari makin bersyukur dan merayakan kasih Allah dengan menghaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan dari Mazmur 52 ayat yang firmannya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak, karena namamu baik. Aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi.
Pengumpulan persembahan ini akan diiringi Kidung Jemaat 363 bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang kupuji Dialah. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Ia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Mari kita haturkan persembahan ini di dalam doa. Ya Bapa, jadilah kiranya kami seperti biji sesawi yang bermanfaat bagi sesama kami, terlebih melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan ini. Persembahan dengan wujud uang, barang, waktu, dan tenaga ini kiranya Engkau terima sebagai ungkapan syukur kami. Berkati setiap kami yang mengelola persembahan ini. Ini doa kami yang akan kami tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan. Kami akan melakukan yang Tuhan firmankan. Lakukanlah dalam hidup sehari-hari, dimanapun, kapanpun, dan kepada semua orang. Sekarang mari kita menerima berkah Tuhan.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Amin. Berdiru jarimu, sungaimu jiwaku, rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu